Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai pegadaian. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Niwayan Suliati, nomor absen 35. Perkenalkan, nama lengkap saya Aristo Mumoto, nomor absen. Baik, nama saya Ibu Ayu Arianti Putri, absen 6. Saya Kadek Dwi Erika Lestari, absen 17. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pegadaian. Pegadaian adalah suatu bentuk lembaga keuangan bukan Bank Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif, yang menggunakan hukum gadai. Undang-undang hukum terdata pada pasal 1150. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atau pegadaian atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berhutang atau nasabah kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berpiutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut. Apabila pihak yang berpiutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman, tujuannya adalah untuk mencegah berkembangnya ijon, rentenir atau pihak lain yang memberikan pinjaman tidak wajar dengan bunga yang sangat tinggi dan merugikan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Astor. Di sini ada perkembangan pegadaian, yaitu sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda atau VOC. VOC mendirikan Bank Van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tanggal 1811 sampai 1816, Bank Van Lening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberikan keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapatkan lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk. Oleh karena itu, metode lisensi stelsel diganti menjadi Pets stelsel, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Karena masih menimbulkan dampak yang sama, pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan kultur stelsel, di mana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar dari masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan Staatblad nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya, pada tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian dijadikan tempat tawanan perang. Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohosan dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Dalam masa ini, pegadaian sudah beberapa kali berubah status. Seiring berkembangnya waktu, saat ini pegadaian tidak hanya melayani kredit gadai saja, tetapi juga jasa keuangan lain seperti kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, dan jasa finansial lainnya. Selain itu, Perum Pegadaian sudah bukan monopoli sebagai lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang menggunakan prinsip hukum gadai. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Yang pertama ada kredit gadai.
Kredit gadai ini adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur yang sederhana, murah, aman, dan cepat. Contohnya ada perhiasan, kendaraan, barang-barang elektronik, dan barang lainnya yang dinilai berharga oleh pihak pegadaian. Yang kedua ada jasa penitipan barang. Jasa penitipan barang ditujukan kepada masyarakat yang merasa keamanan atas barang-barang bergerak miliknya tidak terjamin, seperti bila ia akan meninggalkan rumahnya dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga ada jasa penaksiran nilai barang. Jasa penaksiran nilai barang adalah jasa pelayanan perusahaan pegadaian kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang tepat atas nilai barang bergerak milik masyarakat. Yang keempat ada gold counter, yaitu tempat penjualan perhiasan emas di perusahaan pegadaian. Perhiasan-perhiasan emas yang dijual itu berasal dari sebagian simpanan yang tidak diambil kembali oleh pemiliknya setelah jatuh tempo. Pihak pegadaian yang memiliki hak atas menggadai atas barang tersebut, kemudian menjualnya ke masyarakat. Selanjutnya ada manfaat pegadaian. Manfaat pegadaian terhadap lembaga pegadaian diharapkan dari pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya. Yakni seperti yang pertama ada penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua ada penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian. Yang ketiga, pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang keempat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, yakni laba yang diperoleh oleh pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lembaga-lembaga atau pihak yang terlibat dalam pegadaiannya. Itu yang pertama nasabah. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah atau unit usaha syariah. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah atau unit usaha syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau unit usaha syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah atau unit usaha syariah dalam bentuk investasi. Yang kedua ada petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Yang ketiga ada petugas penyimpan. Fungsi penyimpanan adalah mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat, dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan. Yang terakhir ada kasir. Fungsi kasir adalah melakukan tugas penerimaan, penyimpanan, pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Selanjutnya instrumen-instrumen yang terlibat transaksi di pegadaian, yaitu yang pertama pembiayaan ada dibagi menjadi tiga, yaitu KCA, kredit cepat aman, merupakan kredit yang sistem hukum gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah. Yang kedua ada kreasi, kredit angsuran fidusia, merupakan kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia dengan sewa modal 1% per bulan secara flat. Yang ketiga ada krasida, kredit angsuran sistem gadai, merupakan kredit atau pinjaman angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem gadai dengan jaminan emas. Yang kedua ada emas mulia atau murabahan mulia untuk investasi abadi, merupakan pembelian logam mulia untuk investasi secara tunai atau kredit. Berat per keping mulai dari 50 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram sampai dengan 1000 gram. Yang ketiga yaitu tabungan emas, pembelian logam mulia dengan sistem tabungan kelipatan 0,01 gram. Yang keempat ada aneka jasa, menerima pembayaran tagihan listrik, telepon, air, TV langganan, internet, finance, pulsa handphone, pengiriman uang ke dalam dan keluar negeri, dan tiket kereta. Yang kelima ada bisnis lain, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu properti atau hotel pesona.
yang kedua ada Balai Jasa Lelang, yang ketiga ada Logam Mulia. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Kami tutup dengan Prame Santi. Om Santi 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 Om.